Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penilaian kinerja. Kenalkan, nama saya Ilham Setiawan, NIM 1951200089. Adapun pengertian dari penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau atau mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Adapun manfaat penilaian kinerja, baik dari aspek manfaat bagi karyawan yang dinilai, terdiri dari meningkatkan motivasi, yang kedua meningkatkan kepuasan hidup, yang ketiga adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka, keempat umpan balik dari kinerja lalu yang akurat dan konstruktif, dan kelima pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. Akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama, manfaat bagi penilai. 1. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Ketiga, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. Yang keempat, identifikasi gagasan untuk meningkatkan tentang nilai pribadi. Yang kelima, peningkatan kepuasan kerja. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas komunikasi. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan keharmonisan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembalikan. Dan yang terakhir, untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini, NIM 19512048. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu proses penilaian kinerja. Poin pertama, persiapan data-data yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja bawahan Anda, berupa catatan, laporan, hasil bimbingan, dan sebagainya. Poin kedua, buat penilaian. Gunakan data-data yang telah dipersiapkan sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik penilaian, dan umpan balik ini umumnya termasuk sebagai draft penilaian sementara. Yang ketiga, diskusi dengan atasan langsung. Mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara dengan atasan langsung Anda. Tujuannya untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. Poin keempat, setelah penilaian akhir ditentukan, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda, tempatnya di kantor Anda atau di ruang rapat, agar Anda berdua tidak terganggu dengan aktivitas lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Bajari, NIM 1951200083. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ya, kita masuk ke tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja itu terbagi ada 4. Yang pertama, memberikan feedback bagi pegawai dan urusan kepegawaian. 2. Dipergunakan sebagai pertimbangan penentuan sistem rawat. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan hasil penilaian kinerja periode Desember 2004, justru penilaian kinerja sebagai pertimbangan penentuan punishment bagi pegawai yang kurang baik. 3. Dipergunakan sebagai pertimbangan promosi dan rotasi pegawai. Dan yang terakhir, 4. Dipergunakan sebagai sumber informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.